Haraman. Tiga menit lagi ya. 2 menit lagi guys. Nah, 1 menit terakhir kalian boleh drop jawaban kalian di chat box. Oke. Guys, tiba-tiba mati lampu. Maaf ya, tiba-tiba mati lampu guys. Halo. Halo, halo, halo. Halo guys. Soalnya Iya, sorry tiba-tiba mati lampu tadi. Kita ulang ya. Maaf, maaf. Maafkan. Suara saya udah jelas belum? Jelas, Mister. udah Sorry banget tadi. Nah, coba nih. Ayo, silahkan dinikmatin. Nah, silahkan dong drop jawaban kalian sekarang. Halo Zahro, welcome. Boleh teman-teman drop jawabannya. Ayo. Ayo, teman-teman yang lainnya. 1 menit tersisa. Ayo, coba. Oke, kita bahas ya. Nah,
Oke, nice. Thank you. Kita bahas nih, guys. Nah, sekarang kayak gimana sih cara mengerjakannya? Ini kan soalnya meminta kita nih mencari yang salah. Ya, intinya kayak cewek sih. Selalu mencari kesalahan kan. Ops, sorry. Nah, jadi pasti mudah nih bagi cewek karena mudah melihat kesalahan orang. Nah, sini perhatikan di mana sih grammar yang salah di sini, grammatical error-nya. Kalau setelah enjoy, guys, setelah kata enjoy, ini kan kata kerja ya, enjoy. Bertemu kata kerja lain, maka harus pakai verb ing. Enjoy telling, enjoy listening, enjoy going. Saya suka makan roti, I enjoy eating, gitu. Jadi kalau telling and listening ini benar. Oke? Karena setelah enjoy, kata kerjanya dia pakai verb ing. Oke? Jadi nggak bisa nih kita bilang I enjoy go to beach. Nggak bisa. Harus I enjoy going. Sama sebenarnya posisi enjoy sama dengan love dan like. Nah, bisa kalian bilang nih, I love telling stories. I love listening to. Nah, selanjutnya yang perlu kita ingat lagi, setelah kalimat listen, listening, kalimat listen, dia ada preposition to-nya. Jadi, kalau kalian mau bilang, dengarkan saya, listen to me. Jadi nggak bisa nih, listen me. Nggak bisa, guys. Jadi harus ada to-nya. Oke. Harus ada to-nya. Atau kalian, teman-teman nih, mau berkata, hey, dengarkan musiknya. Listen music. Nggak bisa, harus listen to music. Listen to the songs. Nah, berarti, kalau pilihan alfa, ini grammarnya udah benar. Nah, selanjutnya kita lihat pilihan bravonya. Pilihan bravonya ada ghosts. Di sini dia tambahkan S, di sini ada lagi S-nya. Nah, ketika kita mau berbicara tentang modifier, kita bilang kayak gini, umpama mobil yang bagus. Jadi kita bisa bilang bukan goods car, tapi langsung good car. Walaupun mobilnya itu banyak, kalimat good-nya jangan ditambahkan S. Gitu. Karena dia memberikan gambaran modifiernya, dia modify dari si car tersebut. Nah, sama nih cerita tentang hantu-hantu. Berarti jangan kita pakai ghost stories, tapi langsung aja ghost stories. Karena ghost ini adalah modifier atau memodifikasi, memberikan gambaran pada si stories ini, cerita tentang hantu-hantu. Berarti jangan ghost tambahkan S. Ingat ya, teman-teman. Jadi jangan ditambahkan S-nya dulu di sini. S-nya disimpan di terakhir pada saat noun-nya aja. Kayak kita mau bilang juga banyak wanita cantik. There are many beautiful girls atau there are many beautiful girls. Mana yang benar, guys? The second one. Iya, the second one ya. Jadi harusnya beautiful girls. Gitu ya. Nah, maka grammar yang error di sini adalah ghost stories. Oke ya. Ada gambaran ya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan especially? Especially ini menandakan waktu atau menandakan khususnya. Jadi ingat, setiap kalau mau ada especially, pastikan di sininya sebelum especially-nya itu ada koma, guys. Oke? Saya suka liburan. I love traveling. Khususnya di Bali, especially in Bali. Jadi I love traveling, koma, especially in Bali. Terus bagaimana? Dia pakai on Halloween night. Kemarin kita udah bahas kalau night itu pakainya at. Tapi ingat guys, ini menyatakan tentang perayaan. Kalau perayaan suatu hal biasanya pakai on. Gitu ya. On Christmas Day. Oke guys, aman?
Aman ya? Aman, Sir. Nah, selanjutnya nih, nomor 2-nya. No one would have attended. Nah, ini kita harus paham nih, karena ini kita sebut dengan if conditional. Apa sih if conditional? Dari mana kita tahu if conditional? Di sini ada nih kalimat if-nya. Nah, if conditional memiliki 4 tipe. Nah, if conditional itu ada 4 tipe, guys. Tipe yang pertama itu pertama itu dibagi atas menyatakan real condition, situasi yang real, yang benaran terjadi dan bisa terjadi. Yang kedua itu unreal condition, situasi yang tidak nyata, yang tidak yang nggak mungkin lah gitu. Nah, real condition sendiri dibagi atas 2 juga. Ini ya, saya tulisin ya guys ya di chat box. Jadi dia dibagi antara real condition sama unreal condition. Nah, real condition dibagi atas 2. Yang kita sebut pertama type 0. Type 0 itu mutlak, pasti terjadi. Type 0 itu pasangannya adalah if simple present plus simple present. Ini ya. Jadi pertama tadi dibagi atas real condition sama unreal condition. Real condition ini situasi yang nyata, yang pasti terjadi, yang ya mungkin kemungkinan besar juga terjadi. Unreal condition tidak nyata. Kayak perasaan kalian sama si doi. Ternyata dia nggak nyata. Oke? Nah, unreal condition itu nggak nyata. Dan selanjutnya mereka ini, yang 2 tadi itu dibagi lagi masing-masing 2. Yang pertama disebut type 0, yang kedua type 1. Nah, type 1 ini rumusnya adalah if simple present plus simple future. Nah, jadi kalau real condition dibagi atas 2 nih. If simple present sama simple present atau if simple present plus simple future. Nah, saya belum terlalu banyak jelaskan ya tentang hal ini karena nantilah, insya Allah nanti kapan-kapan lagi atau saya buat videonya. Selanjutnya ada type 2. Type 2 ini udah masuk di unreal, yang tidak nyata guys. Unreal condition. Nah, kayak gimana yang unreal condition ini? Dia pada umumnya kayak gini. If dia gunakannya simple past guys. Simple past berarti pakai verb kedua. Oke? Seperti eat jadinya ate. Seperti go jadinya went. Oke? Kalau saya ke rumahmu, if I went to your house, nah, plusnya adalah past future. Oke? Type 2. Pasangannya tuh. Simple past pasangannya adalah past future. If I went to your house, kalau saya ke rumahmu, you would kick me out. Kamu akan mengusirku. Nah, itu unreal condition ya. Selanjutnya adalah type yang ketiga. Nah, type yang ketiga yang paling sering muncul guys, khususnya di soal-soal TOEFL yang grammar error gini. Apa maksudnya type yang ketiga? Type yang ketiga itu adalah if past perfect, plus past future perfect. Ini rumus utamanya. Contohnya kayak gimana? Past perfect. Past perfect itu berarti pakai had plus verb 3. If Fitri had, if Fitri had invited me, setelah itu past future perfect, I would have attended
the meeting. Gitu ya. Karena dia past perfect plus past future perfect. Atau Nurul would have. Nurul would have bought Gucci bag if Ima had given her much money. Kayak gini, model dari past tipe ketiga dari if conditional. Maka ini yang kalian lihat nomor 2 ini adalah tipe yang ketiga. Dari mana tahu? Karena di sini menggunakan would have attended. Would have attended adalah bentuk dari past. Ini past future perfect. Ini adalah bentuk dari past future perfect. Dari mana tahu past future perfect? Past future menggunakan would. Oke? Dari mana tahu have-nya? Have menggunakan have plus 3. Dari kita mengetahui perfect karena biasanya perfect rumusnya adalah have plus verb 3. Kayak gitu. Sampai sini udah mabuk, guys? Mabuk? Aman masih, Sir. Aman ya? Nah, jadi ingat baik-baik tuh rumus utamanya seperti itu, guys. Jadi kalau past future perfect, kita tahu dia past future adalah dari kata would. Tahu dari perfect adalah have plus verb 3. Nah, tadi udah kita bahas tuh. Kalau dia menggunakan past future perfect, maka pasangan if conditionalnya adalah past perfect. Dan past perfect adalah had plus verb 3. Maka yang salah di sini grammarnya adalah told. Karena told ini cuma past atau simple past. Harusnya di sini adalah if you had. Ditambahkan if you had told the truth. Maka itulah rumusan dari if conditional type 3. Oke? Yang salah grammarnya adalah if you told. Harusnya adalah if you had. Oke? Harusnya adalah if you had told. Oke, teman-teman, sampai sini aman? Aman nih? Aman gak nih? Ada yang bertanya dulu, guys? Aman, aman. Aman ya? Fitri aman, Fitri. Thank you for coming. Katanya sibuk. Lagi kangen gue ya. Oh, ada Amalia nih. Welcome, Amalia. Wih, Nelson juga nih. Welcome, Nelson. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3-nya ini, dia menyatakan tentang preference gitu. Preference itu apa? Sebaiknya menyatakan lebih baik. Nah, kalau biasanya ketika menyatakan preference ini, kita menggunakan prefer. Gitu kan ya? I would prefer. Tapi ternyata ada juga menggunakan had better. Nah, ketika kita menggunakan had better, saya seharusnya mempelajari hal ini dengan baik. I had better study. Jadi, ketika udah menggunakan had better gini guys, ketika menggunakan had better, ada kalimat menggunakan you had better, I had better, we had better. Nah, maka verb yang di sini itu wajib verb 1. Jadi nggak usah lagi didahului to. Oke? Kalau udah ada nih, we had better, nggak usah lagi we had better
to review. Itu nggak cocok. Karena lebih tepatnya, we had better review. Kita sebaiknya atau seharusnya mereview chapter ini dengan lebih baik. Maka yang tepat jangan we had better to review. Tapi biasanya saya lihat itu ada we have to. Iya benar. Kalau tidak didahului better, guys. Kalau tidak didahului better, maka dia kalau arti seharusnya itu pakainya we had to. We have to. Tapi kalau udah ada better-nya, ini menambahkan memberikan penekanan lagi. Seharusnya atau lebih baik nih mereview chapter ini gitu. Ketika ada preference yang menggunakan had better, maka verb selanjutnya jangan ditambahkan to, tapi langsung aja verb 1. Oke? Jadi kalau umpama nih kita buat kalimat, saya sebaiknya belajar dengan rajin untuk menghadapi ujian. I had better study hard to pass the exam. Atau, hey Mukmin, kamu sebaiknya jangan jalan-jalan lagi loh. You had better not go around anymore. Gitu ya. Atau kamu sebaiknya menetap di rumah. Hey Mukmin, you had better stay at home. Jadi jangan you had better to stay. Karena nggak pas dia untuk rumusnya. Untuk memberikan penekanan. Sampai sini teman-teman aman? Jadi yang salah di sini adalah alfa. Ada pertanyaan dulu guys, biar lebih. Silahkan banget. Iya, kalau misalnya had itu diganti dengan kata should atau kata-kata yang lain bisa answer. Oh, kalau untuk preference sendiri dia lebih banyaknya yang had doang. Karena dia pasangan dari had better, iya. Had better, dari prefer, gitu. Oke. Sip, makasih Mister. Oke. Nah, kita lanjut ya guys ya. Nomor 4-nya. Nomor 4-nya ini menyatakan tentang despite the time of the year, yesterday's temperature. Nah, ini itu dia kalau kita melihat yang salahnya adalah kalau despite ini sama nih artinya dengan regardless. Apa ya bahasa Indonesia yang penting despite the time of the year, yesterday's temperature was enough hot to turn on the air. Nah, jadi ketika ada despite ini biasanya ada ide yang membantah hal itu. Ada ide kontrasnya, bukan membantah ya. Ada ide yang kontras ya. Kalau kita Indonesia kan membantah sih. Contrasting idea. Nah, jadi ini kan the time of the year. Sedangkan di sini temperature was enough hot to turn on the air. Berarti despite-nya ini sebenarnya udah benar. Karena menggunakan contrasting idea. Kalau yesterday's temperature, ini benar juga. Karena menyatakan temperatur kemarin, temperatur hari kemarin. Kalau juga umpama nih kita berkata, meeting hari ini dibatalkan ya, kita bisa bilang seperti ini. Today's, pakai koma atas, today's meeting. Today's meeting is canceled. Nah, bisa kita bilang kayak gitu. Cuaca kemarin buruk banget ya. Kita bisa bilang, yesterday's weather was bad. Itu masuk. Karena kita menyatakan tentang, kepemilikan yang tentang cuaca hari kemarin. Atau kalau kita mau bilang, meeting nongkrong, atau cerita semalam, itu sangat nggak masuk akal. Kita bisa bilang kayak gini guys, last night's stories. Last night's story. Last night's story was irrational. Umpama kayak gitu. Jadi kalau kita mengatakan tentang yesterday's temperature, temperatur hari kemarin, ini benar karena dia menyatakan tentang kepemilikan temperatur di hari kemarin. Nah, terus mana yang salah?
Yang kurang tepatnya adalah penggunaan enough. Nah, guys, ketika kita mau menggunakan enough, itu hot kan, hot adalah kata sifat ya. Jadi, cukup banyak. Kita bisa bilang much enough. Cukup panas. Maka kita bisa bilangnya hot enough. Itu cukup, cuacanya cukup dingin sih. The weather is cold enough. Maka yang paling benar untuk pilihan di sini dengan grammatical error adalah bukan enough hot. Seharusnya adalah hot enough. Oke? Dan ketika kata enough menggunakan selanjutnya adalah to infinitive, maka dia nggak bisa hot to turn on, tapi harus enough to turn on. Nanti habis ini saya bakalan bagi rumus untuk penggunaan hot. Oke? Habis setelah penjelasan ini. Nah, selanjutnya sama despite dengan although nih. Although the quantity was small. Nah, ini adalah ide yang kontras. We had harusnya adalah enough supplies. Maka yang tepat di sini adalah Charlie untuk pilihannya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman? Halo guys. Aman ya? Aman, Sir. Aman ya? Lanjut. Nah, kita lanjut ya. Wait. Saya kirimkan dulu untuk yang bentar. Biar kalian nggak bingung-bingung banget, teman-teman. Saya langsung buatkan. Karena ini yang paling sering membingungkan juga teman-teman. Sorry ya. Nah, ini nih yang sering-sering membingungkan teman-teman dalam pembelajar bahasa Inggris adalah penggunaan to sama enough. Nah, ini kalian bisa lihat nih, kalau enough for itu somebody or something. Kayak nih, teman-teman bisa perhatikan di sini. I haven't got enough money for. Oke. Jadi enough baru tambahkan noun-nya. Jadi bukan money enough, oke? I haven't got money enough, nggak bisa. Tapi enough dulu baru noun, baru pakai for. Sama. Ketika enough bertemu to-nya juga di belakang nih. I haven't got enough money to buy a house. Oke? Jadi pastikan enough-nya dulu, baru noun-nya apa? Kayak tadi kan, enough supplies, enough apa? Kalau dia bertemu dengan noun, jadi ya udah enough-nya dulu, baru noun-nya. Tapi ketika kayak tadi bertemu dengan adjective, maka adjective-nya dulu, baru enough-nya. Oke? Ketika bertemu dengan adjective, maka kita simpan adjective-nya dulu, baru kata enough-nya. Ketika bertemu dengan noun, maka enough-nya dulu, baru kita pakai adjective noun-nya. Nih teman-teman, perbedaan utama nih untuk enough sama to. Sampai sini ada pertanyaan dulu guys, sebelum kita lanjut pada soal yang terakhir nih. Biar teman-teman kerjain. Aman nggak? Aman ya? Aman, Sur. Aman ya? Aman. Oke, kita lanjut.
Coba saya berikan waktu 5 menit guys untuk yang ini. Silahkan. Silahkan dinikmatin. Lima menit ya. Tiga menit lagi guys. Dua menit lagi. Momen aman, Momen? Aman, aman. Teman-teman boleh drop jawaban kalian di chat box. Udah tinggal 1 menit. Silakan drop jawaban kalian. Good morning, Sarode. Sorry, I'm not. Silakan Nurul, gimana Nurul? Nurul, do you want to ask something? No. Oh, you raise your hand. Anissa, oh Nurul Fitri Anissa ya. Sorry. Asegaf gimana Asegaf? Ponakan? Mau bertanya, ponakan? Oke, silakan drop your answer guys on chat box. Okay. Bookmark.
Thank you, Mukmin. Thank you, Faiza. Ayo, yang lainnya. Udah habis waktunya, guys. Also nice. Oke, thank you. Syakabung. Oke, thank you, Asegaf. Thank you, Nelpon. Oke, thank you, Nurul. Kita mulai bahas ya, guys, ya. Semangat, teman-teman yang lain. Ini siapa sih yang ciptakan kuaci? Bikin capek makanya. Kita lanjut ya, guys, ya. Nah, seperti yang kita udah bahas tadi, tentang soal nomor 6 adalah if conditional, guys. If conditional type 3. Maksudnya kayak gimana type 3? Tadi kita udah bahas kan. Kalau type 3 itu dia type 3 tadi. Dari mana kita tahu dia type 3? Ini nih, he would not have found. Di sini juga if would have studied. Nah, jadi harus ingat kembali rumusnya yang tadi. Rumus dari type 3 adalah if past perfect. If past perfect baru plus past future perfect. Nah, ada nggak if tapi langsung past future perfect? Nggak pernah ada. Maka jawaban nomor 6 harusnya alpha. Karena kenapa? Di sini kan udah nih past future perfect. Dari mana kita lihat? He would not have found. Nah, he would not have found ini adalah past future perfect. Maka di sini pasangannya nggak boleh tuh setelah if langsung would have studied. Oke ya teman-teman, nggak ada tuh dalam if conditional langsung bertemu would. Langsung kayak gini. Tapi dia seharusnya adalah if Rudy had studied. Baru deh cocok dia dengan rumus if conditional. Jadi dia dapat, oh iya, if past perfect. Jadi harusnya if Rudy had studied. Oke ya. If Rudy had studied German in college, he would not have found the scientific terminology so difficult to understand. Maka yang salah grammarnya di sini adalah alpha. Ingat-ingat rumus if conditional, apalagi yang type 3. Oke? If past perfect plus past future perfect. Atau kita ingat past future perfect plus if past perfect. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, guys? Aman? Man. Kita lanjut. Aman, clear. Soal nomor 7-nya. Soal nomor 7-nya. Ini dia menyatakan sebenarnya tentang modal yang lainnya, modal part B. Kalau sebelumnya kita udah belajar bahwa modal itu ada must, ada should, ada will, ada would, ada can, ada could, ada may, ada might. Dan ingat, setelah modal itu wajib langsung verb 1 dan tidak boleh modal kayak must to go, nggak boleh. Setelah modal nggak boleh ada to, setelah modal nggak boleh ada verb ing. I must going, nggak boleh. Nah sama, modal yang bentuk lainnya juga adalah have to, be, supposed to, ought to. Nah, setelah have to, be, supposed to, ought to, itu nggak boleh lagi verb ing. Mukmin, kamu harus pergi ke pasar. Mukmin, you have to go to market gitu. Jangan you have to going. Berarti sama nih dengan kasus nomor 7-nya. Jadi
I have to deposit. Bukan I have to depositing. Oke ya. Ingat tuh modal teman-temannya. Setelah modal, kalau yang have to, be supposed to, sama ought to, itu di sininya nggak boleh verb ing, tapi harus verb 1 murni. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, guys? Aman ya? Man. Aman lah. Nomor 8, kita lanjut. Nah, kalau nomor 8-nya ini, dia kan kita udah pernah bahas nih. Ada namanya verb yang unik. To apa ya? Preposition to yang unik. Preposition to yang unik yang emang udah pasangan itu kayak looking forward to. Jadi kalau teman-teman nih bertemu kata kerja kayak gini, saya menantikan berjumpa denganmu. Jadi kita bukan I am looking forward to meet you. Enggak bisa. Tapi harusnya I am looking forward to meeting you. Oke. Karena dia udah to-nya itu bukan lagi to infinitive, tapi udah menjadi preposition. Maka setelah looking forward harus ada to, maka harus verbnya verb ing. I am looking forward to meeting you. I am looking forward to seeing you again. I am looking forward to having you again in this meeting. Nah, selain looking forward, ada juga be used to. Jadi ketika kita bilang Nurul terbiasa untuk berjalan-jalan atau Nurul terbiasa untuk berkeliling Eropa. Nurul is used to, maka verbnya wajib verb ing. Nurul is used to traveling around Europe. Atau kalau kita mau bilang nih, Nelson terbiasa untuk menghabiskan uang di Dubai. Nelson is used to spending money in Dubai. Gitu ya. Jadi setelah ada be used to, maka verbnya harus menjadi verb ing. Ingat kata kuncinya, selagi dia memiliki be, to be. Oke? To be-nya itu apa aja? Is, am, are. Saya terbiasa untuk makan roti pakai kopi gitu kan. I am used to eating bread with coffee. Umpama kayak gitu. Makan kopi lagi tadi salah. Maaf. Mana ada orang makan kopi ya? Kayak gitu ya. You are used to paying the bills on time. Oke ya, jadi setelah ada to be, terus menggunakan used to, maka di sini harus menggunakan verb ing. Yang tepat adalah Bess is used to flying. Oh iya sih, ada bijinya yang dimakan. Ya benar juga sih, Mumin. Oke, saya salah, saya cowok. Nah, beda lagi. Kalau seandainya dia tidak memiliki to be, seperti kasus nomor 9. Kasus nomor 9, dia tidak memiliki to be, guys. Dia menggunakan used to. Oke, dia menggunakan used to, tapi tidak ada to be-nya. Maka kalau tidak ada to be-nya, di sini wajib verb 1. Ingat bedanya ya, ingat banget bedanya tuh. Harus kalian ingat bedanya. Kalau ada to be-nya, maka di sini verb-nya setelah to adalah verb ing. Tapi kalau tidak ada to be-nya, langsung nih. Umpama, Mukmin dulu tinggal di Amerika. Mukmin used to live.
Mukmin used to live. Jangan living karena tidak ada to be-nya, guys. Atau Asegaf dulu itu Asegaf used to buy many books. Asegaf dulu sering membeli banyak buku. Asegaf used to buy, verb 1. Jadi kalau tidak ada to be sebelum used to, maka harus menjadi verb 1 biasa. Secara otomatis nomor 8 dan nomor 9 jawabannya adalah alfa. Oke, guys. Salahnya di sini dia tidak menjadi verb ing, yang di sini salahnya dia menggunakan verb ing. Tapi secara keseluruhan salahnya karena pembuat soalnya adalah cowok, dan itu saya, dan emang cowok selalu salah. Pasti. Oke? Ada pertanyaan, guys, di sini? Oke ya. Kita lanjut. Nomor terakhir. Nah, nomor terakhir, sama nih. Kita membahas tentang komparatif, comparison. Nah, di sini dia menggunakan the bolder. The bolder. The matadors display in the arena became. Nah, ketika udah menyatakan comparison gitu, maka pasangannya juga harus comparison. Dan comparisonnya di sini harus menggunakan the juga. Maka the bolder the matadors display in the arena, the louder the audience. Kalian pernah dengar istilah gini, lebih cepat, lebih baik. Gimana bahasa Inggrisnya? Faster, better, atau the faster, the better? Maka yang paling tepat adalah the faster, the better. Gitu ya. Jadi kalau ada the bolder, maka kalau udah ada nih, di sini satu nih comparative degree-nya menggunakan the bolder, maka comparative degree selanjutnya di sini harus menggunakan the juga, the louder. Oke, jadi jangan dilupakan tuh. Ketika udah ada comparative degree di sini the bolder, maka di sininya harus tambahkan the louder. Maka yang salah nomor 10-nya adalah Charlie. Oke, guys. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Aman, Sir. Aman. Oke. Oke deh, thank you so much everyone. Kita foto yuk. Oh ya, saya ingatkan lagi, this will be the last meeting ya guys. Karena selanjutnya akan fokus pada speaking dan juga tartil Quran. Tahsin Quran sih lebih tepatnya. Memperbaiki bacaan Quran. Makanya saya sengaja juga nih mau ngundang Ustadz Mukmin nih nanti untuk menjadi salah satu pengajarnya. Guys, Mukmin ini adalah seorang anak pesantren yang sekolah kurang lebih 7 tahun di pesantren. Terus dia lanjutkan juga pendidikannya di dakwah Islam Jogja. Rusak. Sayangnya dia masih jomblo sih. Ayo dong, kita foto ya dong guys. Ayo, open dong. Kita foto yuk. Hayo. Men, jangan rebahan dong. Gimana sih Pak Ustadz malah rebahan? Ayo Anita, katanya mau lihat Nelson. Mulut emang nggak bisa direm-rem. Siap ya? 1, 2, ayo dong. Nurul. 1, 2, 3. Aduh, pada belum siap semuanya. Ulang. Belum, nggak jadi. 1, 2, 3. Oke deh. Lagi guys. Wait ya, saya kirimkan langsung ya. Wait guys. Mana nih grup kita?
Oke guys. Sok. Lagi 1, Oke guys. 1, 2, 3. Oke deh. Thank you so Oke much deh. everybody. Thank you, Mister. Lagi ya? Lagi Kak? Thank you, Karena kamu udah Mister. open cam nggak jadi. Karena Aku Segaf udah udah open open cam cam, nggak tuh. jadi kita foto lagi. Oke ya, thank you so much everybody. Oke, Sehat-sehat kalian Thank semua. you. Thank you Mr. Rode ya. Amin. Bahagia Amin. selalu. Nanti program selanjutnya saya kabarin lagi ya. Makanya save nomor aing dong, Yes, sir, biar ya. kalian lihat di situ. Karena infonya Yo, lewat oke WA kembali guys. Mr. Rode nah. Oke, thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Siapa nih? Belum datang. Mana belum datang? Oh di dalam hari? Mister, kapan kelas yang itu yang apa tuh? Nah, yang Mister bilang. Insya Allah kalau bukan 26 tanggal ini deh. Kalau bukan 26 Mei, 26 Juni, berarti tanggal 3 Juli. Masih rekrut pengajarnya sih, tepatnya. Anita mau bertanya? Pertemuan TOEFL ini masih berapa kali? Masih banyak kan? Udah. Yang mana? Ini TOEFL-nya udah dulu kali. Yes. Tapi nanti lagi lah, pasti Serius saya kok. adakan lagi. Pasti saya Ya. adakan lagi kok, tenang aja. Rencana mau Min, jadi siap-siap tutor. ngajar ya, ngaji ya. Ngaji. Iya. dong. Jangan kau bercanda. Sadar Om. bercanda, Min. Ya, gimana Halo. Anita, gimana? Anita mau Berarti bertanya, ini Anita? Iya, ini izin masuk, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi. Selamat pagi. Nelson mendengarkan kan? Oke, Ini silakan saya mau tanya, Anita. saya mau bertanya. Ini berarti ini terakhir. Iya, Anita. Tapi insya Allah nanti diadakan lagi. Saya menyesuaikan dengan waktuku lagi. Saya mau fokus pada tahsin Quran gitu, sama speaking. Oke. Oh, gitu. Oke, Anita. Oke. Semoga membantu ya. Oke. Nelson, semoga membantu ya. Nelson, save nomorku lah. Oke. Thank you kalian. Boleh, Mumin, Elvar jangan dulu pergi ya. Boleh Nelson sama Anita leave. Thank you ya Nelson ya. Malam, Sar. Makasih, Sar. Ya, sehat-sehat Nelson. Kalian gimana? Acuh. Apa yang gimana? Si goblok.